Halo guys, David sini dan di video ini kita bakal pretelin HP paling baru dari Xiaomi, yaitu Redmi 9T. Dan isinya bakal kita bandingin sama HP Xiaomi yang lain juga, Poco M3. Di video ini kita bakal buktiin apakah Redmi 9T itu benar-benar cuma akal-akalan Xiaomi doang yang cuma nambahin kamera ultrawide ke mesinnya Poco M3, terus langsung dikasih nama baru buat HP-nya. Ya, kita bakal lihat lah, tebakan kayak gitu muncul karena kalau kita ngebandingin spek dari keduanya, yang beda memang cuma ada di keberadaan kamera ultrawide-nya doang. Sisanya sama, mulai dari chipset yang dipakai, varian RAM, kapasitas baterai, ukuran layar, resolusi layar, dimensi body, persis sampai ke koma-komanya. Terlalu akurat. Makanya di video unboxing Redmi 9T kemarin saya ada bilang kayak gini. Jadi pengen itu bikin video yang nge-tear down HP ini. Lihat isinya sebenarnya sama nggak sih? Nanti kalau misalnya pengen ngebongkar dua HP ini langsung komen di bawah aja. Kalau misalnya jangan ya udah nggak usah. Dan karena banyak yang nantangin di kolom komen, ya mau nggak mau, sebagai seorang pria saya harus pegang omongan itu. Padahal memang lagi nggak ada bahan aja sih. Sebelum kita mulai, saya mau sedikit preview dulu si Redmi 9T buat yang belum tahu apa-apa soal nih HP. Jadi HP ini harganya 1,899 juta buat base modelnya. Kelasnya jadi ini masuk ke entry level, tapi spek yang dikasih bisa dibilang luar biasa. Dia pakai Snapdragon 662, RAM 4GB, memori internal 64GB, layarnya punya ukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Ini sesuatu yang masih lumayan langka buat HP di bawah 2 juta. Kameranya 48 megapiksel, baterai 6000 mAh, speaker stereo, dan ada infrared blaster juga. Kalau Anda pengen tahu lebih detail soal HP ini, bisa nonton review Poco M3 aja. Karena lagi-lagi spek keduanya sama persis, sampai ke teknologi pengecasan yang didukung juga sama. Udah support Qualcomm Quick Charge 3.0 yang 18 watt juga. Jadi kalau misalnya charger bawaannya hilang dan perlu gantinya, tinggal pakai charger yang udah support Quick Charge 3.0 kayak Acmic CQC01 ini. Harganya nggak sampai 100.000 dan teknologi yang dibawa udah cocok banget sama HP yang kita bahas kali ini. Nggak perlu yang terlalu berlebihan lah, yang pas aja. Dan kebanyakan HP lain juga bisa kalau udah dukung QC 3.0. Kalau misalnya kita nggak butuh charger karena udah ada yang bawaan, Acmic juga ada produk yang namanya Acmic Digimax yang ukurannya kecil banget buat powerbank yang kapasitasnya 10.000 mAh. Ini 10.000 mAh loh, bisa digenggam segampang ini. Standar fast charge dari berbagai merek juga udah didukung, mulai dari QC 3.0 tadi, sampai yang Huawei punya, Samsung punya, Oppo punya, udah disupport semua. Kalau minat sama produk-produk Acmic, bisa cek link di bawah aja. Saya sendiri sering pakai powerbanknya sih. Thank you Acmic yang udah nge-support video ini. Sekarang kita langsung mulai bongkar aja HP-nya. Mulai dari Poco M3 dulu ya. HP yang selalu jadi senjata kaum mendang-mending tiap saya ngebahas HP lain. Sampai flagship pun dimendingin Poco loh. Entah itu bercanda atau enggak, tapi ya wajar lah karena HP-nya memang bagus. Oh ya, saya mau ngasih tahu dulu kalau pengalaman saya nggak banyak ya soal bongkar-bongkar kayak gini. Jarang banget, tapi Redmi 9T sama Poco M3 ini memang kasus yang khusus aja. Makanya saya bela-belain lah. Proses ngebuka back cover Poco M3 ini lumayan simple sebenarnya. Asal alatnya benar dan tahu caranya. Tinggal selipin plastik keras yang bisa dipakai buat nyongkel ke sela-sela bodinya. Nanti bisa lepas dengan gampang, nggak perlu pakai heat gun karena Poco M3 nggak pakai lem buat ngerekatin bodinya. Pas udah kebuka, kita bakal nemuin ada satu kabel fleksibel yang tipis yang fungsinya buat ngehubungin sensor fingerprint ke mainboardnya. Karena sensor fingerprint Poco M3 ada di samping, kegabung sama tombol power. Pas Anda nggak ada kerjaan dan pengen ngebongkar Poco M3, bagian ini jangan sampai kena sih, rentan soalnya. Di tahap ini kita belum bisa ngeliatin jeroan dari si HP karena kita masih harus ngebuka cover belakangnya ini dulu. Yang kebuka dari plastik dan ditempel pakai sekrup kecil-kecil warna hijau kayak gini. Kecil banget. Di antara sekrup kecilnya tadi ada satu yang ditempelin stiker Xiaomi juga. Kalau ini rusak, ucapkan selamat tinggal buat garansi resmi Anda karena kayaknya nggak ada ya brand yang mau tanggung jawab kalau HP-nya rusak karena kita bongkar sengaja gitu. Jadi ngeluarin stikernya ini harus hati-hati banget kalau bisa. Nah, di covernya ini sendiri ketempel juga cover dari kameranya ya. Di sini ada yang menarik sih. Ada karet di sekitar lubang headphone jack-nya. Ini biar air jadi agak susah masuk ke dalaman HP. Ini langkah kecil yang bagus sih, walaupun Poco itu nggak ada rating tahan air atau apa, tapi Xiaomi tetap ngasih perlindungan ekstra. Setelah covernya kita angkat, jeroan
pemasangan dari Poco M3 pun akhirnya bisa kita lihat. Di sini ada konektor PCB yang di bawah dan konektor ke LCD. Kita lepas dulu, terus ada konektor ke baterai juga, dan tentu aja yang tadi konektor ke sidik jari. Oh ya, jangan lupa buat lepasin kabel antenanya juga. Terus kita cabut kamera makro 2 megapikselnya, kamera utama 48 megapiksel, dan terakhir kamera mono 2 megapiksel yang ini harus kita cabut dari baliknya dulu. Kita lepasin semuanya aja, nanti biar bisa dibandingin sama Redmi 9T 11. Semirip apa komponennya? Oh ya, di PCB yang atas ini kita juga bisa nemuin chipset Qualcomm Snapdragon 662-nya ya, yang ada thermal paste abu-abu kayak gini. Di dalamnya ada chipset. Semua proses yang dijalanin di HP ini pasti ngelewatin si chipset ini di bagian atas. Makanya kalau kita lagi main game atau ngerjain yang berat-berat, bagian paling panas pasti nggak jauh-jauh dari sini lah. Terus di bagian atas ini yang kayak ada lampu-lampunya, ini bagian pemancar sensor inframerah biar kita bisa mainin TV tetangga pakai HP kita. Terus di sebelahnya ada speaker yang ini lubangnya cuma satu doang ya. Ini saya kena prank sih, saya kirain speakernya punya 2 lubang karena di bodinya kelihatan ada 2 lubang, tapi taunya satu doang di dalamnya. Damn, Xiaomi. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya, nggak banyak yang bisa kita lihat sih, tapi udah tanggung lah. Jadi kita buka dulu scoop-nya, dan di bagian ini bisa kita temuin satu speaker lagi, buat ngelengkapin bagian atas biar HP-nya bisa pakai sistem stereo. Oh ya, ada satu bagian yang mungkin belum Anda tahu juga ya, yang sebenarnya ada di semua HP. Jadi lingkaran putih-putih kecil ini gunanya buat ngedeteksi air. Kalau misalnya HP kita kecemplung atau kesiram terus kemasukan air, terus kena kertasnya, nanti warna kertasnya bakal berubah jadi merah. Dan kalau udah kayak gitu, teknisi Xiaomi juga nggak mau pasti buat benerin. HP-nya bekas kena air soalnya. Ya benerin secara gratis sih, kalau bayar mungkin masih mau. Karena itu kesalahan pengguna. Untungnya Xiaomi nggak cuek-cuek banget, mereka ada selipin karet juga di port USB Type-C-nya. Biar air nggak semudah itu masuk ke dalam. Dan satu lagi, bagian yang justru paling gede dari HP ini ada di baterainya ya, tapi ini kita bahas paling akhir karena memang ya baterai doang sih, cuma kapasitasnya spesial 6000 mAh. Mungkin dimensi HP-nya kemakan sampai 2/3 panjangnya cuma demi nampung baterai doang. Enggak heran lah Xiaomi lumayan pamerin soal ini, banyak pengorbanan soalnya. Jadi ya kira-kira gitulah isi dari Poco M3. Sekarang kita buka aja si Redmi 9T yang prosesnya sama persis dengan cara dicongkel juga, dan di dalamnya ada konektor sidik jari juga yang tipisnya juga sama. Terus kalau kita bandingin ukuran cover plastik buat nutup mainboard, ukurannya juga sama persis. Kayak dari garis-garis belakangnya, jumlah kotak-kotaknya ini sama. Yang ngebedain cuma stiker yang nempel aja. Buat Anda email sama warna stiker di bawahnya. Ini jujur aja sih, awalnya saya yakin banget kalau kedua HP ini sama banget, persis kayak di copy doang. Dan saya ada rencana buat iseng nuker casing keduanya. Mesin Poco pasang casing Redmi, mesin Redmi pasang casing Poco. Itu lucu. Awalnya rencana saya gitu, tapi lagi-lagi kena prank Xiaomi karena mereka ternyata ada bedain dengan ngebedain ukuran cover kamera keduanya. Cover kamera Redmi lebih panjang karena harus nampung LED flash di bawahnya, sementara Poco di sampingnya. Jadi panjangnya beda. Itu perbedaan pertama yang saya tangkap dan langsung ilangin niat karena nggak bisa juga buat prank tuker cover HP. Di bagian mainboardnya keduanya juga kelihatan sama persis banget. Coba Anda bandingin apakah ada perbedaan yang bisa Anda temuin dari keduanya. Sebenarnya saya temuinnya ada 2. Kalau mata Anda jeli, ini saya tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Anda perhatiin di bagian atasnya nih, di mainboard Poco ada satu kotak kecil yang fungsinya buat LED flash. Kecil banget. Kalau nggak tahu luarnya mungkin saya nggak sampai perhatiin yang gini. Sementara buat Redmi nggak ada karena posisi LED flashnya di bawah. Yang Redmi bentuknya kayak gini nih, ada di baliknya. Jadi kalau kita bandingin, Poco ada kotak kuning, Redmi udah dicabut kayaknya. Ada tempatnya tapi nggak ada barangnya. Jadi udah disediain, siapa tahu ada yang mau pakai kayak Poco gitu, tapi Redmi karena nggak pakai jadi nggak dikasih. Terus perbedaan kedua ini kebalik, karena Poco nggak butuh konektor kamera tambahan buat kamera ultrawide, ini konektornya dicabut. Jadi dia ada LED flash tapi konektor yang kameranya dicabut, yang ekstranya, yang di samping konektor sidik jari ini. Sementara Redmi punya, ini istilahnya kayaknya main tuker guling kali ya, atau main cabut pasang gitu. Cetakannya sama, tapi toppingnya beda. Modul kameranya dipanjangin dikit, LED tambah cabut setitik sama konektor tambah cabut segaris. Gitu doang. Kalau buat komponen utama kayak kamera utama, bentuknya sama, jenis kabelnya juga sama, resolusinya sama-sama 48 megapiksel, kamera makronya juga punya bentuk yang sama dengan ukuran yang sama.
Bahkan nomor serinya yang di kabel ini juga sama. Terus kamera portraitnya juga sama. Di bagian bawah speakernya pun juga sama dengan bentuk plastik yang sama persis. Kalau bagian ini mungkin bisa lah ya ditukar. Kedua baterainya pun sama persis. Mulai dari ukuran, kabel, sampai ke tulisan yang kecetak di atasnya. Sama sekali saya nggak bisa nemuin bedanya. Jadi kesimpulannya, tebakan kita soal metode cabut pasang Xiaomi biar daftar produknya jadi lebih banyak itu nggak salah sih. Soalnya bahan utamanya sama, dari baterai, layar, kamera, PCB, kabel, speaker, bahkan cara pasangnya juga sama. Tapi mereka bisa dengan cerdik ngebedain keduanya dengan nambahin satu kamera ultrawide. Dan nambahin harganya 100.000 juga buat Redmi 9T. Terus dengan cerdik mencegah orang lain yang iseng buat nge-swap covernya dengan cara ngebedain ukuran cover kameranya. Terus cegah orang buat upgrade kamera Poco, tambahin kamera ultrawide dengan langsung lepasin konektor kameranya biar orang nggak bisa colok, kayak dikebiri gitu kali ya. Konsep Xiaomi memang kedengeran sembarangan banget, kayak asal lempar produk yang sama ke pasar, tapi ternyata eksekusi mereka udah dipikirin matang-matang. Yang perlu mereka hadapin sekarang bukan cara gimana ngakalin komponennya, tapi cara gimana mereka ngakalin tengkulak yang mainin stok di pasar. Mungkin ngeluarin Redmi 9T ini salah satu caranya ya. Jadi gitu aja dulu buat bongkar-bongkar kali ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.